nolnya kita coret 4/11. Oke. Nah, kalau perkalian mah gampang banget. Bagaimana kalau misalnya ini berlaku untuk pecahan biasa ya. Jadi bagaimana dengan kalau ada pecahan campuran, misalnya 1/2 dikali 4/3 misalnya. Oke. Nah, ada pecahan campuran 2/2 dikali 4/1/3. Nah, ini bagaimana? Ada beberapa versi, boleh yang 2-nya dikalikan 4-nya dulu, ada orang yang membuat seperti itu, ngerjakannya baru yang ini dikalikan ini. Nah, kalau untuk main Feby ajarkan yang ini kita sederhanakan dulu, kita jadikan pecahan biasa dulu. Pecahan campuran ini kita dua-duanya kita jadikan pecahan biasa. Oke, kemarin sudah diajarin kan dari pecahan campuran bagaimana untuk menjadi pecahan biasa. Oke, sekarang kita sederhanakan menjadi pecahan biasa. 2 kali 2 4 tambah 1 5, jadi 5/2 dikali 4 kali 3 12 kali 1 iya 13/3. Nah, sudah dapat pecahan sederhananya kan? Kalau sudah pecahan maksudnya pecahan biasa, kalau sudah dapat pecahan biasa tinggal kita kalikan saja. Ini sama dengan 5 kali 13 itu sama dengan 65 per 2 kali 3 adalah 6. Nah, ini jadi untuk pecahannya dari perkalian 2/1 21/2 dikali 41/3 itu sama dengan 5/2 kali 13/3 atau 65/6. Kalau mau disederhanakan kembali, ini bisa menjadi 65 dibagi 6 sama dengan 10. 10 kali 6 60, sisanya adalah 5 di atas per 6. Seperti itu. Tidak usah diabaikan saja suara-suara. Itu ada suara biasa, suara AC-nya lagi nyala. Jadi Feby yang rekamnya ini di rumah, lagi di dalam, ya para maklum saja lah ya. Kalau kemarin Feby live terus di Instagram, jadi untuk kali ini Feby coba membuat video saja biar kalian nanti bisa tontonnya berulang-ulang juga, sama saja. Cuma bedanya sekarang kita nggak ada interaksinya. Kalau di Instagram kan bisa ada interaksinya, paham atau tidak, bagaimana ini, apa mau diulang atau tidak. Nah, kalau yang sekarang ini kalian tinggal lihat videonya aja, mau kalian putar berulang-ulang kali juga nggak apa-apa. Oke. Itu tadi baru yang perkalian untuk pecahan biasa sudah, pecahan pecahan campuran sudah. Nah, sekarang kita masuk ke pembagian. Oke, sini ya. Pembagian. Nah, pada prinsipnya pembagian ini agak sedikit unik ya, nak ya. Yang dibagi itu harus kita bolak-balik. Oke. Nah, perhatikan jangan salah bolak-balik. Bolak-baliknya hanya berlaku untuk satu kali saja. Misal ambil contohnya adalah 1/12 dibagi 2/15 sama dengan berapa? Nah, 1/12 ini dibagi 2/15. Nah, bagaimana caranya? Ingat ya, yang dibolak-balik itu adalah satu kali aja yang dibolak-balik. Kalau Feby membolak-balikannya yang di kedua ini. Oke, jadi kita buat 1/12 terlebih dahulu. Karena dia mau dibalik, itu kita tanda baginya kita rubah menjadi tanda kali.
Sekali lagi ya, karena dia bagi, mau kita balik, jadi berubahlah menjadi tanda kali, dirubah ya, bagi dirubah menjadi kali. Yang dibalik adalah 15-nya ke atas, 15-nya kan tadi di bawah, sekarang jadi di atas, dibalik menjadi 2 seperti ini. Nah, karena sudah kali tadi, kita tinggal kalikan saja. 1 kali 15 ya 15, 12 kali 2 ya 24, sudah jadi 15/24. Oke, itu yang untuk sederhananya. Coba kita lanjutkan dengan soal yang agak kompleks sedikit. Ini ada namanya pecahan campuran 1/7 dibagi 5/6. Nah, sama dengan berapa? Pecahan campuran 2/7 dengan dibagi pecahan biasa 5/6. Bagaimana? Nah, ingat ya pada prinsipnya kalau mau ada pecahan campuran ini, kita jadikan pecahan biasa terlebih dahulu. Sebaiknya seperti itu. Jadi kita jadikan pecahan biasa dulu. 7 kali 2 14, tambah 1 jadi 15. 15/7 dibagi 5/6. Nah, siap-siap kita mau membalikkan. Jadi kalau mau membalikkan, ingat kemarin tadi sudah menjelaskan bahwa tanda bagi menjadi tanda kali, dan 5 yang di atas dijadikan ke bawah, 6 yang di bawah dijadikan ke atas, jadi dikali 6/5. Berapakah hasilnya? 15 kali 6 berapa ya? Kita main coret-coret aja biar gampang. Ini ya, sudah ada sini, sudah ada 2 dulu seperti ini. Nah, Febi main coret. Main coret itu adalah sama-sama dibagi. Misalnya seperti ini, 15 sama 5, syaratnya harus berseberangan seperti ini. Sini seberangnya laut sini, ini seberangnya laut sini ya. Yang mau dibagi atau yang mau dicoret itu seperti itu. Jadi Febi bagi sama-sama, karena 15 dengan 5 kelipatannya sama 5, Febi mau bagi 5 aja. Jadi 5 nya kita bagi 5, 5 kalau bagi 5 berapa? 1 ya. Oke, 15 kita coret juga, menjadi dibagi 5 menjadi 3. Ini 1, ini 3, jadi berubah ya. 15 tadi dibagi sama-sama dibagi 5 menjadi 3, 5 juga dibagi 5 sama dengan 1. Jadi 3 kali 6 sama dengan 18/7 kali 1. 7 kali 1 sama dengan 7. Jadi jawabannya 18/7. Atau kalau mau disederhanakan menjadi berapa? 18 bagi 7, 2 ya. 2, 14, sisanya 4 per penyebab adalah 7. Oke, sip. 18 dibagi 7, 2 kali 7 kan 14. Jadi 18 kurang 14, sisanya adalah 4. 4-nya di atas, penyebutnya jangan lupa sama 7. Oke. Sudah selesai untuk yang 2 soal ini untuk pembagian. Tapi bagaimana jika ada perkalian atau pembagian yang menggunakan kurung kurawal, misalnya dalam kurung, bukan kurung kurawal, menggunakan kurung ya seperti ini contohnya. 7/3 dibagi dalam kurung 5/10 dikali 5/9. 7/3 dibagi
5/10 dikali 5/9. Nah, ini ada soal seperti ini misalnya. Berapa hasilnya? Nah, perlu diingat lagi, ini ada lagi tipsnya, bahwa jika menemukan soal seperti ini yang menggunakan tanda kurung, nah jadi langkah yang harus kalian dahulukan adalah yang di dalam kurung, yang harus kalian kerjakan terlebih dahulu ya. Jadi seperti ini, 7/3 dibagi 5 dalam kurung 5/10 kali 5/9 tutup kurung. Nah, yang di dalam kurung yang ini kalian harus kerjakan terlebih dahulu. Oke, kita coba sama-sama. Kita selesaikan 7/3 dibagi, kita tetap dulu jadi baginya dulu ya, nanti kita balik pas terakhir saja. Dibagi 5, kan kalau kali kan tinggal dikalikan aja, atas kali atas, bawah kali bawah. Jadi kita langsung aja kalikan. 5 kali 5 sama dengan 25. 10 kali 9 sama dengan 90. Nah, udah dapat ya. 25/90 ini per ya. Oke, per 90. Nah, ini jatuhnya kan pembagian. Udah sederhana seperti ini, jadi kita tinggal balik saja. Jadi 7/3 dikali, kalau dikali ingat berarti dibalik, 90/25. Nah, sama dengan berapa? Nah, Febi di sini mau main coret-coret, sini lo coret sini atau sini coret sini. Syaratnya kalian harus hafal kalian biar kalian gampang untuk mencari kelipan tatnya berapa saja yang ada di sini. Seperti 3 sama 9 kan sama-sama kita bisa bagi 3. 9-nya kita coret. Dibagi 3 sama dengan 3. 3 kita coret, 3 bagi 3 kan sama dengan 1. Harus sama ya. Kalau atas bagi 3 berarti bawah sini juga harus bagi 3. Atau mau langsung dibagikan seperti ini boleh. Atau kalau misalnya nggak bisa seperti yang soal yang tadi ya, yang ini, yang di bawah ini 15 sama 5, oh ini sama ya, bisa ya, langsung dibagi 3 ya, nggak apa-apa. Ada juga yang nggak bisa dibagi 3, misalnya bisa dibagi 2, ya udah bagi 2 aja, nggak apa-apa juga, seperti itu. Jadi ini karena berhubung ini kebetulan banget nih perkaliannya 3, jadi dibagi 3 semuanya. Jadi balik lagi dari sini, jadi 9 dibagi 3 3 kan, 3 bagi 3 1, jadi 30 sini ya. 30 kali 7 kali 3 kan 21 tambah 6 1, jadi 210. Nah yang ini 1 kali 25 dibagilah 25 sama dengan, nah berapa nih, 210 dibagi 25 berapa? Ya berapa? 8 ya. 8 kan 200 tuh. 8 sisanya 10 per 25 ya. Jadi 8 10 per 25. Oke, sebatas di sini masih bisa ngikutin nak ya. Kalau misalnya nggak paham mem, diulang lagi mem, nah kalian ulang saja videonya. Oke. Nah sekarang sudah hampir 15an menit ya, kita udah lebih sih, udah masuk mau 17 menit. Kita lanjutkan ke bilangan desimal. Kecepatan nak ya, kalau kecepatan harap maklum saja karena ini Febi rekam, jadi no edit, langsung saja. Oke, bilangan desimal. Nah, tadi ada pecahan biasa, pecahan campuran. Sekarang ada lagi namanya bilangan desimal. Apa bilangan desimal itu? Nah, bilangan desimal itu yang biasanya identiknya dengan koma-koma. Misalnya 1,2 kg, misalnya ada kan, atau misalnya lagi ada 2,2
misalnya 2,3 kuintal, nah atau 0,2% misalnya seperti itu. Bunga di bank itu 0,2%. Nah ini ada ini 0,2. Oke, jadi yang berkoma-koma ini namanya bilangan desimal. Kalau kita telusur lagi yang di bawah tadi, kalau 1/5 itu kita ngomongnya namanya pecahan biasa. Ada lagi soal misalnya kayak 3/1/5 ini kita nyebutnya adalah pecahan campuran. Nah kalau yang desimal ini kita buat yang misalnya seperti ini 0,3. Nah itu namanya bilangan desimal. Nah jadi sekali lagi, kalau yang 1/5 itu kita nyebutnya pecahan biasa. Kalau ada 3/1/5 misalnya ini ya, yang masih besar, ini ukuran bentuknya seperti ini, namanya pecahan campuran. Sedangkan 0,3 ini namanya bilangan desimal. Oke, kita lanjut. Bagaimana cara dapatnya bilangan 0,3 itu pecahan desimal? Nah ini ada tipsnya dari pecahan biasa. Misal kita ambil yang ini ya, contohnya 1/5. Untuk merubah ke pecahan desimal bagaimana? Di 1/5 ini berapakah pecahan desimalnya? Caranya bagaimana? Ini gampang sekali, karena berhubungnya 1, kita tulis satunya di tengah, dibagilah dengan 5 sama dengan 1/5 bisa? Tidak ya. Jadi kita pinjam 0, pinjam 0, kalau udah pinjam berarti di sini boleh ditambahkan. Nah kan udah pinjam tadi, jadi 10 dibagi 5 sama dengan 2. Kita tulis dulu hasilnya di sini, 2 kali 5 sama dengan 10. Habis deh. Jadi hasilnya adalah 0,2. kita pindahkan ke sini. Oke, 0,2. Jadi 1/5 itu kalau dijadikan bilangan desimal menjadi 0,2. Oke, kita lanjut. Nah, tadi sudah. Nah, sekarang ada lagi Mem Feby coba tulis lagi di sini, ada 1/4 ya. Dijadikan pecahan desimal kembali. Jadi 1 kita coba di sini. Ini Mem Feby bagi 2 dulu. Ya. 1 dibagi 4 sama dengan berapa? 0, karena 1 nggak bisa dibagikan, jadi kita pinjam 0 dulu. Jadi di sini buatlah sini 10. Karena tadi udah minjam, jadi nolnya harus ditaruh sini dong. Nolnya jadi 10. 10 dibagi 4 2 kali 4 itu sama dengan 8. 10 kurang 8 sisanya 2. Jangan langsung taruh 2 di sini, karena ini ada sisanya. Kita masukkan aja 0 lagi otomatis di sini. Jadi 20 dibagi 4 sama dengan 5. Oke, 5 kali 4 kan 20. Habis dah. Jadi hasilnya sama dengan ini, 0,25. Nah ini ya, ada ditekankan sedikit untuk cara baca koma yang di belakang. Nah kebanyakan orang kadang yang nggak paham itu dia menyebutnya seperti menyebut di angka satuan atau angka puluhan. Nah seperti ini, 0,25 bukan 0,25, salah. 0,25, karena 25 di sini bukannya berstatus puluhan, bukan. Jadi di sini dia sendiri-sendiri 0,25. Atau yang tadi 0,3, atau misalnya ada misalnya seperti ini 1,678 misalnya gitu. Nah ini bacanya bukan 1,678, salah. Ini yang benar menjadi 1,678 itu. Oke.
Ya, seperti itu ya. Nah, kita lanjut kembali. Tadi sudah, sekarang bagaimana untuk bilangan desimal ini kita jumlahkan terlebih dahulu. Penjumlahan bilangan desimal. Mudah-mudahan kalian sudah paham lah ya di kelas 4, karena ini sudah juga diajarkan di kelas 4. Nah, Febi hanya mengulas sedikit-sedikit. Bagaimana contohnya adalah 1,3 kita jumlahkan dengan misalnya 7,8. Jadi berapa? Ya. Ini Febi pakai cara jalan bawah saja biar gampang. Syaratnya komanya harus sama ya, sejajar. Nah, kalau komanya di sini berarti ini juga harus di sini di bawahnya persis. Jumlahkan. 3 tambah 8 1 11 ya. Jadi satunya ditaruh sini. 7 8 9 berarti 9. Komanya ini taruh aja sini langsung bawah. Jadi 9,1. Ya, 9,1. Gampang kan kalau yang ini. Nah, bagaimana yang ada tempatnya sampai 3 4 di belakang koma misalnya. Oke, kita ambil contoh ini aja ya. 9,1 kita tambahkan dengan 1,697 misalnya ya. Ya. 1,697. Nah, bagaimana? Nah, kalau Febi ini lebih nyamannya yang besar itu di atas boleh, yang bawah yang kecil itu di bawah boleh, tapi kita ambil yang berurutan seperti ini sajalah, yang sesuai aturan saja. Jadi komanya harus sama, kata Febi tadi taruh sini sama, jadi 1 ngikutin yang ininya berarti dijumlahkan. Oke, jadi 7 ini kita anggap ada 0 di sini ya, jadi 0. Kalau koma ini berarti belakangnya nggak ada lagi keterangan apapun, misalnya kosong kayak tadi 9,1, ini boleh kita tambahkan 0 ya, sampai mau ribuan puluhan di belakangnya nggak apa-apa, tapi 0-nya itu nggak ada gunanya sebenarnya, nggak ada artinya. Oke, kita tambahkan 7, 0 tambah 99, 1 tambah 6 7, 9 tambah 1 adalah 10, jadi 10,797. Cetek banget ya. Pengurangan pun seperti itu, hampir sama. Jadi intinya adalah kalian harus sejajarkan komanya harus sejajar ya. Kita lanjut ke perkalian dulu deh ya. Ini pecahan desimal tadi. Coba bagaimana kalau kita mau ngalihkan nih soalnya ya. Soalnya tulis di bawah, misalnya ya 1,2 dikali 0, berapa ya, 0,7 lah ya. Berapa hasilnya? Nah, untuk yang perkalian ya sini 1,2 kali 0,7 ya. Ya, kita kalikan. Pada dasarnya perkaliannya hampir sama, cuma bedanya nanti tempat meletak komanya saja. Perkalian di bawah 2 kali 7 14, jadi 41 ditulis 7 kali 1 7, 7 tambah 1 tadi 8, 0 kali 2 ya 0 kan ya, 0 kali 1 ya 0. Jumlahkan turun 4 8, ini 0 jumlahkan tadi ya. Nah, kita lihat ini komanya. Nah, komanya di sini ini ada berapa? 1, 2-nya kan ada 1 nih. 1, 2 tempatnya ada, berarti ada 2 di belakang koma kan. 1, 2. Kita harus juga ngitungnya seperti itu. Kalau dia 2 belakang koma jadi 2. 1, 2. Berarti komanya taruhnya di sini. Seperti itu. Ya. Kalau misalnya di sini ada 0 misalnya ya. Kalau 0 Febi taruh 0 berarti 3 kan, belakang komanya 2, 0 sama 7 berarti 3. Nah, kalau 3 berarti di sini harus paling tidak di sini ada 01, berarti di sini kalau sini ada hasilnya 0. Jadi sini ya 0,01
08 karena harus 3 di belakang koma, seperti itu. Oke, sudah. Nah, ini ada coba memfebi dijadikan soal cerita, misalnya seperti ini. Memfebi ini jualan gula pasir. Ceritanya ini punya gula pasirnya, diketahui gula pasir itu punya memfebi itu 6,5 kilogram, 6,5 kilogram. Nah, mau dibungkus, rencananya mau dibuat dikemas atau dibungkus itu menjadi 1/4 setiap bagiannya. Nah, pertanyaannya adalah berapa kantong plastik yang dibutuhkan untuk membungkus gula pasir tersebut. Jadi yang ditanya adalah banyaknya kantong plastik, banyaknya plastik aja terus ya. Banyaknya plastik. Jadi memfebi punya gula pasir 6,5 kg, dikemas menjadi bagian 1/4, menjadi 1/4 bagian. Yang ditanya banyaknya plastik ada berapa. Nah, caranya bagaimana? Nah, sekarang kita jawab. Kalau dibungkus berarti apakah dibagi atau dikali ya? Dibagi kan? Karena punyanya segitu harus dibungkus 1/4 harus dibagi. Jadi 6,5 dibagilah 1/4. Nah, cara ngerubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa ini seperti ini. Yang di belakang komanya adalah menyatakan puluhan ya. Yang ini 5-nya di sini berarti puluhan. Puluhan berarti kita kali dengan 10 menjadi yang di atas kita kali 10, 6,5 dikali 10 untuk ngerubahnya jadi pecahan biasa ya. Iya. Yang di bawah juga 1 dikalikan 10. Baru ini tutup kurungan dibagi 1/4. Dibagi 1/4. Nah, jadi ini sama dengan 6,5 kali 10 kan, untuk menghilangkan komanya tadi, makanya kalikan dengan 10 karena di sini belakang satu angka di belakang koma kita kalikan 1. Kita kalikan 10 maksudnya. Jadi habislah komanya hilang menjadi 65 per 1 kali 10 kan 10. Nah, jadi 65 per 10. Hitung saja di belakang komanya berapa biar dapat 10 ini dapat dari mana. Kalau misalnya di sini ada 6,52 misalnya sini ya. 6,52. 2 sama 5 kan tempatnya 2 angka di belakang koma. 2 angka belakang koma itu kita harus menambahkan juga dengan 100 kalau mau harus dikalikan dengan 100 untuk menghilangkan komanya. Jadi cara menghilangkan koma seperti itu. 65 dibagi 10, 65 per 10 maksudnya, dibagilah dengan 1/4. Jadi tinggal kita balik, 65 per 10 dikali 4/1. Ini sama dengan berapa? Ini memfebi bagi aja ya, bagi 2 biar gampang nanti. Ini 2, ini 5. Nah, kalau sudah ini memfebi mau bagi lagi. Nah, yang bagi-bagi ini perhatikan, kalau enggak tuh enggak paham nanti kalian. Tadi kan 4, ini ada 10, dicoret lah karena dibagi 2 jadi sisanya 2, 10 dicoret jadi sisanya ada 5. Nah, 65 ini memfebi juga mau coret sama-sama dengan 5 ini. Nah, yang di bawah juga boleh saling coret asalkan dia atas bawah nih boleh, asalkan dia
bisa dicoret caranya. Jadi sama-sama bagi 5, ini habis ini dengan 1, ini 65 dibagi 5 kan sama-sama bagi 5, ini 13, 65 bagi 5 itu 13. Jadi ini karena sini 2, sisanya ada 2 sama 13 kan, 2 sama 13, 13 kali 2 sama dengan 26, 1 kali 1 kan 1, jadi sama dengan berapa banyak kantong yang dibutuhkan adalah 26 kantong. Oke ya, jadi ada 26 kantong. Nah sekarang ini Mem Feby sudah membahas tentang tadi desimal, sudah perkalian desimal, sudah contoh kompleksnya sudah ada. Nah sekarang kita masuk ke persentase. Persentase atau kata orang nyebutnya adalah persen, boleh persen atau persen itu artinya dengan per 100, artinya per 100. tulisannya agak itu ya, agak cantik sekali, cantiknya nggak bisa dibaca. Jadi persen ini artinya per 100. Oke. Yang disimbolkan dengan 0 di atas, 0 di bawah. Nah seperti ini ya, ini simbol dari persen. Nah bagaimana cara pecahan biasa dirubah menjadi persen? Nah ini ada contoh, misalnya 1/5 itu kita jadikan persen berapa? Bagaimana caranya? 1/5 kita jadikan ke bentuk persen. Bagaimana caranya? Tinggal dikalikan 100 saja. 1/5 kita kalikan 100. Persen itu kan per 100, jadi kita tinggal kalikan 100 aja. Kita coret 10 dibagi 5 kan 2 tuh, jadi 2 kali 1 2, nolnya ada tinggal 1, jadi 20 sama dengan 20%. Nah gampang kan ya. Bagaimana kita lanjutkan, misalnya ada contohnya lagi 7/4 atau 3/4 ya. Oke, 3/4 kita jadikan ke bentuk persen misalnya. Berapa hasilnya? Tinggal dikalikan dengan 100, jadi 3/4 dikali 100 persen sama dengan 100 kita bagi 4 itu sama dengan 25 ya. 25 kita kalikan 3 menjadi 75, jadi 75%. Inilah hasilnya, 75%. Oke, satu soal lagi itu, tapi kita gabungan sedikit antara pecahan biasa dengan persen. Misalnya 7/12 dibagi 25%. Nah bagaimana? Pertanyaannya bagaimana ya. Kita jadikan dulu pecahan sederhananya, pecahan biasanya. Ini kita ambil 7/12 dibagi 25% tuh, itu kan per 100, jadi 25/100 ya. Nah sama dengan 7/12 kita kali langsung 100 dibagi 25. Ini sama dengan, kita mencoret-coret lagi ya, 100 bagi 25 kan sama dengan 4 ya kan. Nih sama dengan 7 kali 4 28 dibagi 12 sama dengan 2. 12 kali 2 kan 24, jadi sisanya 4/12. Oke. Sip.
Oke, untuk videonya batas di sini saja terlebih dahulu. Lain waktu lagi nanti kita akan bahas yang lebih dalam lagi. Mungkin banyak pertanyaan atau banyak banyak yang kurang paham, misalnya seperti itu. Coba diulang-ulang lagi video Mem Feby, dengarkan penjelasannya apa. Selamat belajar dengan videonya ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.